Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Zulfan dengan NIM 25220040 dan ini mata kuliah Etika Bisnis. Oke, pertama saya ingin membahas tujuan dan latar belakang saya membahas masalah ini. Saya mengambil tema yaitu Etika Bisnis dan E-commerce, pelindungan data konsumen sebagai fondasi kepercayaan digital. Oke, kita masuk ke latar belakang. Di era digitalisasi ini, banyak masyarakat sudah berubah dalam aktivitas ekonomi. Semisal memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, kita sudah tahu semua. Kita sudah tidak perlu ke pasar lagi, tidak perlu melakukan kunjungan lagi. Ya, untuk beberapa kasus memang iya melakukan kunjungan, cuman untuk saat ini kalian bisa menikmati barang yang ingin kalian dapatkan melalui e-commerce. E-commerce ini memungkinkan melakukan transaksi secara cepat, mudah, dan tanpa batas geografis. Misal, saya ingin beli salah satu batik yang berada di Jogja, saya tidak perlu melakukan kunjungan langsung ke sana. Cukup lihat dan buka e-commerce, lalu kita bisa beli dari situ dan barang akan diantar ke rumah kita. Menarik kan? Tapi balik kemudian tersebut muncul persoalan etika seperti penyalahgunaan data pribadi, manipulasi ulasan produk, penipuan transaksi, serta kurangnya transparansi dalam melakukan algoritma. Nah, ini kan hal-hal seperti itu ya menyangkut etika bisnis ini. Saya kira bakal jadi poin yang sangat amat krusial atau fatal buat perusahaan itu sendiri ya. Karena apa? Kunci utama dagangnya itu kepercayaan akan konsumen. Nah, dari sini kita bisa menjembatani bahwa pelaku usaha itu tidak hanya menjual produk, tapi juga menjamin keamanan data dari para penggunanya. Tujuan dari presentasi ini, yang pertama, menjelaskan konsep etika bisnis dalam e-commerce. Lalu, yang kedua, menganalisis penerapan teori dari etika bisnis. Yang ketiga, mengkaji studi kasus nyata. Saya akan memberikan contoh nyata kasus yang pernah terjadi yang ada di Indonesia. Oke, kita masuk ke chapter berikutnya. Konsep etika bisnis dalam e-commerce. Etika bisnis merupakan seperangkat nilai moralnya menjadi pedoman perusahaan dalam menjalankan usahanya secara benar, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks e-commerce ini, etika bisnis mencakup pertama, perlindungan data pelanggan, kedua, kejujuran informasi produk, tiga, transparansi harga, empat, ada keamanan transaksi, kelima, tanggung jawab terhadap konsumen, penggunaan artificial intelligence secara etis. Dalam etika bisnis, kita mempunyai 5 prinsip utama, yaitu integrity, fairness, accountability, transparency, dan responsibility. Oke, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama, ada teori dari deontologi Immanuel Kant. Dia berpendapat, menurut teori ini, tindakan dinilai benar bukan karena hasilnya, tapi karena kewajiban moralnya. Perusahaan wajib menjaga data pelanggan, tidak boleh memanipulasi informasi, wajib memberikan informasi produk secara jujur. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu utilitarisme. Teori ini diperkenalkan oleh John Stuart Wall. Dia berpendapat keputusan bisnis dikatakan etis apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Contoh, penggunaan AI boleh dilakukan apabila meningkatkan pelayanan tanpa merugikan si konsumen. Oke, kita masuk ke studi kasus. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami peretasan yang mengakibatkan data dari penggunanya itu dijual di dark web. Menurut CNBC, pada tahun 2020, Tokopedia mengalami insiden peretasan yang membocorkan jutaan data pengguna. Peretas menjual 91 juta data akun pengguna dan 7 juta data merchant seharga 5.000 US dollar di DAP. Data yang bocor itu meliputi email. Nama pengguna dan nomor telepon dari si pengguna. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran dari pengguna
karena data mereka tersebar dan diperjualbelikan di dark web. Hal ini akan menimbulkan kekurangan atau hilang rasa percaya terhadap e-commerce tersebut. Oke, sekarang coba kita bedah berdasarkan teori-teori yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita bahas dari teori deontologi. Dari perspektif deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral. Nah, konsumen memberikan data ini berdasarkan kepercayaan kepada si perusahaan. Karena bakal percaya nih bahwa datanya akan dijaga dengan baik. Namun, dengan adanya kasus ini, maka hubungan kepercayaan pelanggan kepada pelaku usaha itu menjadi berkurang. Walaupun memang perusahaan tidak memiliki niat untuk merugikan si konsumen. Namun, kegagalan menjaga keamanan data ini tetap menunjukkan bahwa kewajiban moral belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, menurut teori deontologi, perusahaan harus memandang perlindungan data konsumen sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konsumen dan bukan sekedar administratif. Kita masuk ke teori berikutnya. Kita analisis kasus ini berdasarkan teori utilitarianisme. Dari perspektif utilitarianisme, keberadaan marketplace memberikan manfaat besar berupa kemudahan transaksi, perluasan pasar bagi UMKM, efisiensi biaya serta peningkatan ekonomi digital. Baik, kita sudah mencapai akhir dari video ini. Kesimpulan menurut saya, tantangan terbesar etika bisnis e-commerce bukan lagi sekedar bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi bagaimana perusahaan mampu mempertahankan dan membangun kepercayaan para customer. Data pribadi saat ini memiliki ekonomi yang tinggi, sehingga perusahaan harus memandang data pribadi sebagai aset dan strategis, sekaligus tanggung jawab moral. Dengan demikian, keberhasilan e-commerce tidak cukup diukur dari jumlah transaksi atau pangsa pasar, tetapi juga dari komitmen perusahaan menjaga hak-hak konsumen melalui tata kelola yang etis, transparan, dan akuntabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.